kerja APD itu alat pelindung diri. Jadi sebelum kita praktek, kita itu harus kasih pengenal ini karena kita nggak bisa asal-asalan praktek tanpa mengetahui juga alat juga tanpa menggunakan APD. Jadi itu wajib atau penting untuk dijalan. Nah, yang pertama yaitu K3 adalah keselamatan dan kesehatan kerja dalam konteks fungsional SMAW merujuk pada upaya untuk melindungi pekerja dari risiko kerja dan penyakit yang terkait dengan penggunaan mesin SMAW. Jadi ketika kalian kelas itu ya K3 kan keselamatan kesehatan. Jadi ya intinya ketika kalian mau bekerja itu harus menggunakan APD karena itu termasuk dari K3 itu sendiri. Karena di sini dikatakan fabrikasi. Kalau fabrikasi berarti kan berhubungannya dengan las. Dan di fabrikasi kalian sekarang itu pemelasannya yaitu pemelasan SMAW gitu. Nanti kalau misalkan di pemesinan ada yang namanya mesin buku dan segala macam itu ada APD-nya sendiri, ada APD-nya sendiri juga. Oke, terus selanjutnya yaitu adalah pengertian keselamatan dan kesehatan kerja pada mesin SMAW. Yang pertama yaitu keselamatan kerja. Keselamatan kerja berkaitan dengan upaya untuk mencegah kecelakaan dan cedera yang dapat terjadi selama penggunaan mesin SMAW. Contoh di pemelasan SMAW nanti kan kalian ada yang namanya kerja. Dan kerja nanti kalau misalkan kalian belum berpengalaman dalam pemelasan, nanti pasti kerja itu bakal nempel di benda kerja. Dan ketika nempel di benda kerja, pasti kalian panik dan menghasilkan benda kerja itu terjatuh dari meja kerja. Nah, dan itu akan jatuh ke kaki kalian, makanya disarankan menerapkan yaitu K3 dan menghindari denda. Yang kedua yaitu hal ini meliputi penggunaan peralatan pelindung diri atau APD yang sesuai seperti helm las, kacamata las, sarung tangan las, dan sepatu keselamatan kerja. Untuk APD nanti juga bakal terjelasin lebih lanjut lagi. Ini cuma penjelasannya saja. Dan selanjutnya yaitu selain itu kamar kerja juga berbagai penjagaan mesin las yang baik termasuk perawatan rutin dan perbaikan kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja itu keselamatan itu bukan cuma keselamatan pada diri kita sendiri, tapi juga keselamatan terkait mesinnya. Jadi perawatan dan segala macam karena itu berkaitan dengan mesin. Kalau misalkan kalian menggunakan salah-salah, nanti juga mesinnya bakal awet atau rusak. Terus selanjutnya yaitu tadi yaitu kan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Apakah ada yang ditanyakan apa kesehatan kerja? Ada, aman dong? Selanjutnya yaitu APD atau alat pelindung diri. Itu adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagai atau seluruh tubuh dari potensi bahaya risiko kerja. Nah, APD apalagi kalian yaitu fabrikasi atau pengelasan APD di fabrikasi itu lengkap mulai dari atas sampai bawah, mulai dari helm, kacamata, masker, sarung tangan, apron, terus juga safety shoes atau sepatu safety itu penting digunakan. Terus ada penjelasan untuk penjelasan dari APD. Yang pertama yaitu fungsi APD. Yang pertama yaitu apron atau pakaian terjelas melindungi tubuh di bagian depan badan. Pelindung ini terbuat dari kulit dan vest yang tahan terhadap panas dan tidak las. Ada jenis apron yang dilengkapi dengan apron dada dan apron lengan. Nah, maksudnya kalau apron itu tuh beda-beda di kemasan. Ada yang benar-benar full. Kayak di fabrikasi di sini di SMK Negeri Bawang itu apronnya full. Jadi ketika kalian pakai jaket, mulai dari lengan, kanan kiri sampai juga badan. Ada juga apron yang kayak kalian tahu celemek kalau buat chef. Ada juga apron yang kayak gitu. Nanti nggak dipasang. Nanti dipasang di leher, terus dikaitkan di belakang. Itu sama karena fungsinya untuk melindungi di bagian depan agar baju kalian juga terbakar. Ada juga apron yang lengan. Jadi sama kayak kalian komen tapi ada lengannya juga. Itu macam-macam dari apron beda-beda. Selanjutnya yaitu ada sarung tangan. Sarung tangan las dari bahan terhadap ketika kaki seperti yang tulis dan kulit. Dengan bagian yang terbuat dari katun, tujuannya agar sarung tangan bisa menempel ringan dan tidak terikut listrik. Nah, ini kan bahannya ada dua, ada bahan kulit dan juga bahan katun. Bahan kulit itu bagian luarnya, biar itu nggak gampang patah. Terus bagian katun yaitu yang di dalamnya. Jika kalian pakai sarung tangan, di dalamnya itu bagian katun. Karena pengelasan itu pasti panas dan juga berat, jadi diwajibkan harus kering. Tapi diusahakan sarung tangannya bisa ringan karena kalau misalkan kalian ringan, tangan kalian licin, pasti ngelasnya bakal susah. Itu untuk sarung tangan. Nah, ini gambar APD untuk dijelaskan. Ada helm las, ada kacamata las. Ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang apron. Nah, ini apron yang tadi yang jelasinnya bentuknya kayak itu tadi. Nah, ini bukan yang apron full
Yesus. Nah, mungkin itu berdasar dari kali kata APD. Mungkin ada yang bertanya tentang APD. Ya, jelas. Oke, perbedaan dari jelas dan kata masalah. Sebenarnya fungsinya hampir sama, tapi memiliki kelengkapan yang lebih. Kalau jelas itu selain menutupi dari sinar, itu juga sekaligus menutupi asap. Jadi muka kalian benar-benar tertutup, asap itu ya masuknya cuma sedikit dan mata itu otomatis melindungi lebih rapi karena benar-benar tertutup dari depan sampai kanan kiri. Nah, untuk kacamata las itu fungsinya cuma untuk melindungi mata aja. Jadi sebenarnya hampir sama, tapi untuk yang jelas itu lebih fungsional atau lebih komplit untuk fungsinya. Oke, kita perhatian sebentar. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kemarin kan kalian udah disuruh bawa tas karton, kardus, gunting segala macam loh. Nah, fungsinya itu tuh untuk membuat kayak gini. Nah, apa tuh ini? Ini tuh yang biasa disebut dengan joksit atau gambar kerja. Jadi ketika kalian ingin melakukan sebuah praktek, kalian itu harus ada yang namanya joksit terlebih dahulu. Biar kalian tuh tahu kalian ingin membuat apa di sebuah praktek itu. Nah, di sini untuk pertama-tama sebelum kalian praktek kelas atau yang lainnya, biasanya kelas 10 itu biasanya kalian praktek yaitu praktek penekukan plat. Jadi ada sebuah plat ditepuk. Nah, jadi ini tuh nanti akan membentuk yang namanya sebuah asbak. Itu cuma kerangka utamanya aja, asbak utamanya aja. Nanti asbaknya tuh bakal lebih bervariasi, contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan asbaknya, dan nanti kalau taman orang-orangnya kayak gini. Terus juga nanti misalnya kayak gini. Nah, ini bentukannya kayak gini. Nah, kan kalau yang tadi yang gambar kerja ini itu kan cuma kerangka utamanya aja atau bentuk utamanya aja dari sebuah asbaknya itu. Gambarnya itu ini. Gambarnya ini. Nah, nanti kalau misalkan kalian langsung gambar di plat, pasti kan kalian belum terbiasa kan. Makanya kenapa kok kalian perlu bawa kertas yang tebal? Itu fungsinya untuk membuat mal. Mal itu sebagai pakan. Jadi nanti kalian potong gambar ini, terus nanti ditempelin di kertas yang tebal itu entah kardus atau karton. Terus nanti ketika udah ditempel di karton, kalian juga harus menggambar garisnya biar kalian tahu ukurannya gimana, terus yang ukuran panjangnya berapa, gitu. Oke, ukurannya yang digambar ini dengan yang ukuran yang aslinya di sini berbeda. Karena kalau misalkan di sini ini pakai aplikasi yang namanya Inventor, itu pasti kalau di sini kan ukurannya setiap kotak itu 59 mm atau 5 cm 9 mm. Nah, kalau tadi KDP nanti hasilnya 56 atau 5 cm 6 mm. Tapi sama aja, karena nanti ini cuma buat mal, hasilnya tetap sama. Nanti kalian potong dan hasilnya nanti kan kayak gini, kayak gini. Nanti kan kalian gambar foto, nanti hasilnya bakal kayak gini. Ini bakal membentuk sebuah asbak yaitu segi 5. Nah, ini nanti contohnya sebuah plat. Tapi ini kan baru kertas dulu, kalian bikin malnya kurang lebih seperti ini, bentuknya segi 5. Jadi kalian tekuknya sesuai garis yang kalian gambar. Jadi ada garis di sini, ada di sini, ada garis di sini, atau di sini, garis di sini, atau sini, sini. Nah, nanti untuk pemotongan yang ini tuh bukan sampai sini, tapi dibablasin sampai sini. Tuh. Jadi untuk di bagian yang ini, jadi dibablasin, biar bisa ditekuk dan bisa dijadikan buat yang namanya kuncian. Sampai sini paham? Oke. Kita pelajari sebentar. Nanti kan kalian udah ngasih gambar buat mal. Nah, kertas kayak gini, terus kalian juga udah bikin malnya di kertas tebel, entah kardus atau karton, hasilnya kayak gini. Nah, hasil yang karton ini jangan ditekuk kayak gini, karena ini nanti buat mal. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian buatnya dua. Jadi misal satu nih, kalian udah berhasil bikin mal di kertas yang tebel, terus kalian coba diukurannya apakah pas atau enggak. Kalau pas, itu tuh ketika kalian nekuk seperti ini, itu tuh nggak usah dipaksakan. Misal kurang pengen dari sini, tapi di sininya nggak pas, berarti kan harus dipaksakan. Nanti bentuknya jadi jelek. Nah, kalau misalkan pas, nanti bentuknya bagus. Tuh. Karena kenapa? Kalau misalkan di sini kalian bentuknya udah berbeda, nanti di plat pasti juga bakal lebih beda lagi, karena lebih sulit. Karena sebenarnya tingkatannya kalau dari awal
tingkatannya. Yang pertama kalian tuh bikin mal seperti ini dulu di kertas, kalian gambar sendiri, oke. Karena kan data sediakan. Ini tingkatan pertama. Tingkatan kedua yaitu yang di kardus atau di karton seperti ini. Terus ada tingkatan yang ketiga yaitu ketika kalian di kelas. Jadi kalau misalkan kalian setiap tahapnya ukurannya beda-beda, nanti hasilnya bakal beda-beda. Jadi diusahakan sama. Kalau misalkan dari hasil mal kalian pengen coba ditekuk, nggak masalah. Yang penting nanti ketika buat kemal itu tuh kertas kalian yang ini itu tuh nggak berpengaruh ke ukurannya gitu. Jadi kalau misalkan coba pengen kalian temu silahkan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting kalian udah yakin kalau ukurannya itu sudah benar gitu. Oke. Sekarang kalian bisa ganti baju terus lanjut ke praktek. Sebelum praktek nanti apel dulu ketuanya, nanti sebelum praktek dibalikin dulu teman-teman, nanti biar tak koordinasi lagi gitu. Oke. Ayo